Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Taqabbal minna ya karim innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Enak hidup ini kalau senang berdoa. Wa idza a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, tentang Allah, katakanlah aku adalah dekat. Allah Maha dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Falyastajibu li, maka hendak patuh sajalah. Falyu'minu bi, dan percaya, beriman ke Allah. La'allahum yarsyudun, agar senantiasa dalam kebenaran. Jadi hidup ini memang gak ribet, tidak ribet. Kita hamba Allah, diciptakan oleh Allah untuk ngabdi ke Allah. Jadikan semua aktivitas kita jadi ibadah. Ya sudah, begitu saja. Perkara tetek bengek, rezeki, karir, itu semuanya Allah yang membagikan. Benar. Benar hidup ini akan banyak masalah, tapi nanti bakal ditolong oleh Allah. Karena Allah lah yang kuasa membantu kita bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Jadi ini pada santri yang mau lulus di wisuda, hari ini mana saya yang di wisuda? Perasaan baru daftar sudah di wisuda lagi kan? Ibu juga mau di wisuda. Masa keemasan, ada apa? Daurah qalbiyah. Ya, memang hidup ini ada waktu-waktunya. Hujan pasti berhenti, badai pasti berlalu, pesta pasti usai. Semuanya ada waktunya. Hidup kita juga ada waktunya. Baik, cuma 4 nih. Bagi yang mau diwisuda harus dikuasai 4 ilmu ini. Karena hidup ini cuma 4 kejadian. Cuma ada 4 kejadian dalam hidup ini. Om kan sudah lama di dunia ini. Kenapa jadi om? Kakek kan sudah lama ya. Ini malaikat sedang catat loh. Tidak boleh sembarang bicara. Allah juga sedang menyimak dan mendengarkan setiap saat. Hidup ini cuma 4 kejadian. 1, kita bakal dapat nikmat dari Allah. Itu udah pasti itu. Nikmat yang pertama apa coba? Nikmat yang pertama apa? Sehat, salah.
Nikmat yang pertama adalah nikmat penciptaan. Kitanya diciptakan, ada nih kita. Kalau tidak diciptakan, kita tidak ada. Nikmat yang kedua apa? Nikmat yang kedua, nikmat diurus oleh Allah. Coba udah diciptakan, tidak diurus, peang kita ini. Tahu peang? Kita ini diciptakan oleh Allah, kemudian diurus. Dari janin, dibesarkan, dikasih air susu, ketika lahir kasih air susu, dibesarkan. Dari air susu membesar tubuh kita. Makin dikasih ilmu, dikasih pendengaran, kasih mulut, bisa bicara, kasih otak. Diurus. Siapa yang ngurus diri kita kalau bukan pencipta kita? Maaf. Boro-boro kita ngurus diri, tahu juga tidak apa yang kita urus. Benar? Coba bagaimana mengurus telinga. Pernah lihat telinga yang asli? Coba lihat. Deh, ini mau lulus nih. Berapa lama hidup di dunia? Sebentar. Kalau berapa itu pasti jumlah. Kalau menjawab sesuai dengan pertanyaan. Kalau lama atau sebentar di dunia? Sebentar. Berapa lama Ade sudah hidup di dunia? 33 tahun. Ya. Coba pernah lihat Ali sendiri tidak? Belum pernah. Kenapa 33 tahun tetangga mata aja nggak kelihatan? Kan? Coba lihat alisnya. Coba semua lihat alis. Boro-boro ngurus alis. Lihat aja yang aslinya tidak. Coba lihat gigi masing-masing. Boro-boro ngurus gigi, tahu juga tidak. Jadi siapa yang ngurus diri kita? Allah. Siapa lagi? Tanpa mengurangi rasa hormat kepada orang tua mengurus kita sebagian. Tapi mengurus dalamnya, jeroannya, semuanya enggak tahu, tidak tahu. Benar? Jadi mungkinkah kita lepas dari Allah? Jawab. Pernahkah kita hidup terlepas dari kekuasaan Allah? Tidak. Tidak pernah. Setiap waktu. Gimana caranya? Allah punya cara mengurus diri kita. Bukan hanya kita, semuanya diurus. Langit, bumi, berikut semua yang ada, binatang, pohon, sampai yang terkecil, sampai yang terbesar. Maaf ya, semuanya diurus. Jadi yang pertama nikmat penciptaan. Yang kedua nikmat pengurusan, diurus. Lalu nikmat yang lebih mahal lagi dari situ, kita dikasih nikmat hidayah. Tahu hidayah yang pertama apa? Panca indera ini. Nah ini jalan hidayah nih, bisa melihat, mendengar, merasakan. Apa saja panca indera? Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Panca indera mata, penglihatan, telinga, hidung, penciuman, lidah, rasa, kulit, meraba. Alhamdulillah kita diberikan standar oleh Allah hidung kita. Benar? Gimana kalau tidak standar? Ada yang kentut, oh ini anggrek nih, nggak mungkin. Benar? Terasi, kecium, ini melati, nggak bisa. Semuanya standar. Siapa yang menstandardisasi penciuman? Apakah para ibu rapat menjelang melahirkan anak, awas loh, Neng, hidung harus sama ya. Lidah atau warna nih mata, untung warna standar. Coba kalau warnanya beda-beda, ini
hitam nih, ini coklat. Yang lain melihat beda-beda, tabrakan itu lampu merah, benar? Betul kah? Alhamdulillah, distandarkan oleh Allah semua. Lidah kita nggak pernah lihat ya, saya juga nggak tahu. Tapi standar, manis sama manis, asin. Bayangkan kalau tidak standar, kacau. Misalkan di saya asin, di situ pahit, di sini asem, bisa ngambek itu di warung tuh, para raid. Pada dia sendiri yang pahit, dibelai. Coba ini perasaannya gimana kalau pas disentuh perih atau gatel? Kita standar saja, Masya Allah. Makanya bahkan kucing juga dibelai merem melek. Coba ketika disentuh perih atau gatel, kucing terbahak-bahak, betul. Allah sudah diberikan indra, kemudian diberikan akal. Ini termasuk bagian nikmat. Karena indra diberi, tapi akal hewan tidak. Maksudnya tidak seperti manusia. Hewan diberi akal juga, tetapi standarnya di bawah manusia. Lalu yang lebih tinggi dari akal apa? Diberi oleh Allah hidayah Islam. Dari 7 miliar lebih yang diberi Islam, hanya 1,8 miliar atau sekitar itu. Seperberapanya itu. Bersyukurlah hadirin. Dari sana yang Islam diberi nikmat iman. Ini lebih tinggi lagi. Banyak umat Islam yang kurang iman. Cirinya apa? Banyak maksiat, malas taat. Karena makin kuat iman, maka semakin bagus ibadahnya. Jadi kalau ada orang yang malas ibadah, akhlak kurang baik, itu adalah ciri-ciri kurang iman. Nanti puncaknya apa? Nikmat. Namanya ihsan. Tingkatan dari iman yang tertinggi adalah ihsan. Muhsinin, orang yang ihsan. Ini para waliullah, kekasih Allah. Lebih sedikit lagi. Cirinya apa orang yang ihsan? Orang yang ihsan itu yakin setiap saat merasa ditatap Allah. Ini yang paling mahal. Sedikit orang yang memiliki keyakinan ini. Jadi dimanapun, kapanpun, selalu yakin Allah menatapnya, menyaksikan, mendengarkan. Ada di antara kayak ingat, lupa, tapi banyaknya lupanya. Kalau ingat terus, pasti terjaga semuanya. Kita terjaga kalau sedang yakin. Kalau tidak yakin atau lupa, ke Allah yang Maha mendengar, bicara sesukanya. Begitulah. Yang kedua, hidup ini, jadi yang pertama kita diberi nikmat. Tapi tidak semua orang bisa menikmati, kecuali yang punya kunci syukur. Makanya kalau tidak punya keahlian bersyukur, ya kita tidak bisa menikmati hidup ini. Nikmatnya itu dengan syukur. Kalau kita diberi makanan, orang lain diberi makanan, kambing juga diberi makanan. Tapi nikmatnya makanan bukan tergantung lidah, tapi tergantung syukur. Yang kedua, ilmu terpenting kita ini pasti diuji oleh Allah. Udah pasti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat. Kita akan diuji oleh Allah sedikit takut, kelaparan, kekurangan jiwa, harta, buah-buahan. Wabasyiris sabirin. Berikan kabar gembira bagi orang sabar. Jadi kabar gembira dari Allah itu datang lewat ujian. Jadi kalau sedang giliran diuji, apa?
Kuncinya sabar. Sabar itu apa? Sabar itu mengendalikan diri agar yang kita ucap, yang kita lakukan adalah yang disukai Allah. Sabar. Jadi kita tahan, kendalikan diri kita, bicaranya tetap disukai Allah, mikirnya disukai Allah, tindak tanduknya disukai Allah, hati kita yang disukai Allah. Nah, orang yang tidak sabar, yang tidak bisa mengendalikan dirinya, sehingga perkataannya, pikirannya, perbuatannya tidak disukai Allah. Paham? Paham? Memang kadang-kadang harus 2 kali ya. Yang ketiga, sabar itu dalam apa saja. Sabar yang terberat, minimal ada 3 tingkatan sabar. Sabar yang terberat adalah sabar dalam menjauhi maksiat. Karena nafsu kita sangat menyukai maksiat. Makanya orang sabar, ya ujian yang berat adalah sabar menghadapi maksiat. Ini mata ini cenderung maksiat, bicara maksiat, mikir maksiat. Latihan sabar. Yang kedua, sabar ketika taat. Taat juga perlu sabar. Contoh tahajud tadi, ya kan? Kalau tidak sabar, maka kecenderungannya inna atoita dengan wal asri, ya. Pilih surat terpendek dengan kecepatan yang prima. Tapi orang yang sabar, sholatnya akan milih apa? Surat apa? Al-Baqarah, ya, 2,5 juz. Orang sabar menikmati sholatnya. Tapi orang yang kurang sabar, maka sholatnya itu akan cepat, gesit, dan sukses dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Seperti preambul ya. Sedekah harus sabar. Kalau tidak sabar yang keluar ya 1000 lagi. Tapi kalau sabar, kita akan melakukan yang lebih besar. Jadi sabar terberat menghadapi maksiat. Kedua dalam taat. Yang ketiga ketika menghadapi musibah. Banyak yang sabar menghadapi musibah, tapi belum tentu sabar dalam maksiat. Kalau orang sabar menghadapi musibah, dia akan menghadapi maksiat, dia akan lebih mudah untuk taat. Dan juga orang yang mudah untuk taat, dia akan lebih ringan ketika menghadapi musibah. Lanjut. Yang ketiga, apa yang bakal terjadi dalam hidup ini? Itu dari Allah, nikmat dan musibah. Dari kita ada 2. Kita akan melakukan 2 hal ini. 1, karena kita diberi hidayah Islam, kita akan beramal. Tetapi amal kita tidak akan punya nilai kecuali punya kunci, yaitu ikhlas. Jadi kalau tidak punya ilmu ikhlas, kita tidak punya apa-apa. Walaupun sholat, saum, walaupun kita sedekah, nolong orang, karena kuncinya ikhlas. Innamal a'malu binniyat. Kita beramal, tapi kuncinya di ikhlas. Kalau tidak punya ikhlas, ini amal tidak sampai ke Allah. Seperti kirim paket. Yang pertama sekali adalah harus benar alamatnya. Sekarang kirim paket mahal, bagus. Alamatnya tidak benar. Sampai tidak? Tidak. Sampai sih sampai, tapi ke alamat yang salah. Silakan transfer. Yang pertama kali kita pikirkan, harus benar dulu ini. Ke siapa ini transfer? Sama kita beramal. Tidak boleh kita hanya sibuk beramal.
Harus sibuk meluruskan niat. Untuk siapa ini? Ini ceramah sekarang. Untuk siapa ini? Ini ceramah untuk apa? Untuk dipuji santri? Untuk dihormati, dikagumi manusia? Enggak. Ini ceramah bukan mendakwahi Allah, tapi Allah menakdirkan saya posisinya begini. Katanya jadi kiai. Allah memercikan sebagian ilmu sedikit kepada saya. Ini harus disampaikan karena ilmu ini amanah. Supaya apa? Supaya Allah yang maha mendengar ridho. Nah, selesai kita. Perkara saudara enak kepada saya yaitu urusan lambung saudara ya, mual. Mau mengumpat ya sok we, setiap perkataan kembali kepada yang bicaranya. Apakah kita jadi hina dengan dihina orang? Tidak. Kita hina kalau apa? Kalau dihinakan oleh Allah. Apakah kita jadi mulia karena dipuji orang? Tidak juga. Kita mulia kalau dimuliakan Allah. Yang ngasih pahala siapa? Yang menggugurkan dosa siapa? Yang punya sorga siapa? Kenapa kita ribet dengan penilaian orang? Orang tidak akan semuanya suka kepada kita, walaupun sudah mati-matian kita berusaha melakukan yang terbaik. Rasulullah SAW sempurna, niatnya sempurna, ilmunya sempurna sebagai manusia, amalnya sempurna, akhlaknya sempurna. Tetap saja ada yang tidak suka. Padahal Rasulullah itu berjuang agar orang itu selamat. Tapi orang itu malah benci. Malah padahal Rasulullah itu mendakwahi agar dia selamat. Dikasih contoh, didakwahi, didoakan. Tapi balikannya menghina, mencaci, memusuhi. Semua kembali ke pembuatnya. Jadi jangan ribetlah dengan sikap orang ke kita. Tetap aja kita bersikap ke orang. Jadi kita cuek ke orang. Oh, siapa yang ngajarin cuek? Tidak. Kita harus bergaul dengan sikap terbaik. Standarnya yang disukai Allah, bukan ingin disukai orang. Ribetnya hidup itu ingin disukai orang. Ya kan? Siapa yang waktu naksir seseorang kan jadi ribet, betul ya? Rambut dibelah tengah, ternyata dia sukanya dibelah belakang. Gimana? Ini sekedar cerita ya. Astagfirullah, jangan naksir katanya, cerita ini jangan ditiru. Lalu kata si wanitanya itu, jangan keriting, tapi kedengarannya sok atau jangan keriting. Atau dia ke salon, udah lurus-lurus di salon jadi keriting. Pas udah ketemu, kenapa keriting? Jangan ulah keriting, salah dengar. Atau dibetotin satu-satu, menderita. Capek kalau berbuat demi menyenangkan orang. Tapi kita senangkan orang demi Allah supaya senang ke kita. Sama. Nanti bedanya apa? Kalau kita berbuat sesuatu ingin dinilai Allah, pasti top tuh. Puncaknya sikap kita tuh. Bukan hanya bagus luarnya, tapi bagus sampai ke hati-hatinya. Tapi kalau ingin disukai orang, hanya ngebagus-bagus, casing, cenderungnya acting bagusnya. Capek. Semua yang acting tuh capek. Yang enak tuh ikhlas. Itu teorinya. 4, yang terakhir kita pasti bikin dosa nih. Karena bukan malaikat. Tapi ada kuncinya. Supaya tetap dicintai Allah. Yaitu, kalau berbuat dosa bagaimana?
Bagaimana? Salah. Bukan tobat. Segera tobat. Iya. Wasari'u ila magfirah. Segera tobat. Banyak yang tobat tapi ditunda. Mau tobat? Mau. Kapan? Nanti udah agak tua. Gitu. Waktu muda saya mau berpuas-puas dulu. Padahal dia mati muda. Segera tobat. Cuman 4 kuncinya dalam hidup ini. Diberi nikmat, syukur. Makin dalam rasa syukurnya. Apa saja kunci syukur? 1, hati. Orang syukur tuh hati yakin. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun itu milik Allah. Dari Allah. Makhluk hanya jalan, bukan sumber. Orang tidak bisa syukur ketika menganggap makhluk sumber. Tidak bisa. Makhluk itu cuma jalan. Sumber segala karunia adalah Allah. Karena pemilik segala-galanya adalah Allah. Apa dalilnya? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Yang kedua, syukur itu apa? Lisan. Afdalud du'a alhamdulillah. Jadi orang syukur hatinya itu tidak pernah berharap dari makhluk. Karena orang syukur tahu semua pemberian ini dari Allah. Lalu lisan memuji Allah. Misalkan kita dikasih uang 50 miliar. Berat mana dalam timbangannya? 50 miliar atau ucapan alhamdulillah? Alhamdulillah. Garong ada yang dikasih. Gangster dikasih triliunan. Tapi tidak bisa menyebut alhamdulillah. Kunci. 3 ciri ahli syukur. Gunakan nikmat yang ada untuk mendekat ke Allah. Itu syukur. Diberi kening, nikmat. Gimana kalau nggak ada keningnya? Ya, disujud. Kasih mata, nikmat. Lihat yang Allah sukai. Baca Quran, banyak belajar. Mulut, nikmat dari Allah. Gunakan falyaqul khairan aw liyasmut. Berkata baik atau diam. Punya rezeki, nikmat. Banyak sedekah. Ya gak apa-apa. Setiap orang punya kekhasan masing-masing. Gak apa-apa. Dalam teori pidato, kalau ada yang bergerak, semua memperhatikan yang bergerak. Gak apa-apa saya nggak diperhatikan sebentar. Udah duduk lagi kok, ya kan? Gak apa-apa. Buatlah urusan tuh jangan jadi besar, ya kan? Betul tidak? Kalau semua urusan dibikin ribet, kapan bahagianya hidup ini? Ini wajahnya wajah banyak masalah begini. Yang keempat, syukur itu adalah berterima kasih kepada yang jadi jalan nikmat. Kita lahir lewat orang tua kita. Berterima kasih kepada ibu bapak. Berbakti kepada orang tua. Berbuat baik, itu syukur. Kita dapat ilmu lewat guru. Di antaranya. Khidmat ke guru. Menghormati guru. Nambah itu ilmu. Jadi cara yang paling gampang nambah ilmu selain diamalkan adalah berbakti atau menghormati guru kita. Itu benar. Bagaimana lagi syukur? At-tahadus bin nikmah, menampakkan nikmat. Di antara kita tuh rezekinya beda-beda. Ini yang takdirnya bekal kaya, dia kaya nanti. Nggak usah pakai pelatihan kaya juga. Yang maaf ya, memang jatahnya segini gitu. Segini ya. Ikut pelatihan kayak mendadak. Dia mendadak stres.
Yang ngebagikan rezeki itu Allah. Bolehkah ikut kursus? Ya sok aja lah. Kalau ingin nambah rezeki, yang bikin kursus. Yang kaya itu yang bikin kursusnya. Peserta itu nanti ketemu dengan rezekinya masing-masing. Tapi ada yang berkah, ada yang tidak berkah. Nah, supaya ditambah nikmatnya oleh Allah, tampakkan nikmat itu boleh-boleh. Contohnya begini. Punya motor baru. Hati yakin ini motor dari Allah. Alhamdulillah. Gunakan motor hanya di jalan yang Allah sukai. Berterima kasih kepada yang bantu bayarin motor ini. Lalu, wih, itu motornya bagus. Alhamdulillah, motor titipan Allah. Jadi tiap yang lihat motor, yang dipuji bukan kita tapi Allah. Tugas kita adalah membuat orang yang melihat titipan ini jadi tahu ini titipan Allah. Sehingga tidak muji ke kita tapi muji ke Allah, dan tidak berharap kecuali jadi berharap ke Allah. Inti dari menampakkan nikmat itu adalah seperti itu. Supaya orang tidak memuji kita, dan juga orang kalau mau yang begini berharapnya jadi ke Allah Subhanahu wa taala. Begitulah ini oleh-oleh untuk yang mau diwisuda. Jadi ada berapa ilmu yang sangat harus kita pahami dan kita amalkan. Satu apa, Bu? Ilmu, bukankah baru ceramahnya ya? Ini saking mendalam mungkin ya, sehingga mengeluarkannya. Oh ya, rendah hati ya, tidak ingin tampak pintar ya. Ini mah niatnya aja membahagiakan yang nanya, begitulah. Satu, apa yang penting? Syukur. Dua, kalau diuji sabar. Yang ketiga, kalau beramal ikhlas. Kalau tergelincir, awas, ada yang kurang, segera tobat. Kalau punya 4 ini saja, sudah. Tapi sebagian mah di antara kita, satu, kalau dikasih kurang syukur, kalau diuji kurang sabar, kalau beramal kurang ikhlas, kalau bikin salah tidak tobat. Kurang syukur, kurang sabar, kurang ikhlas, kurang tobat. Dikumpulkan namanya kurang ajar. Begitulah hadirin sekalian. Astagfirullahaladzim. Ya baik, kita akan, mana yang akan memberikan testimoni? Ya Bapak, silakan. Yang mana aja, Ibu siap juga ya. Testimoni, Bapak siapa? Pak, mau ditanya, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak keberatan kita kenalan dulu, Pak? Nama saya Cecep. Pak Cecep. Sumuhun. Alhamdulillah. Sunda ya? Sanes. Hah? Minang. Oh ya. Makanya jangan sok tahu. Tidak usah tidak usah segala ditanyakan. Itu kan ceramah Agim waktu itu yang ini nih. Kalau iseng nanya dan sok tahu, lain kali iya. Baik Pak. Kalau Sunda biasanya cece. Kan ada AA, ada BB, ada cece. Sia-sia, nggak perlu disebutkan ya. Baik Pak Cecep, bagaimana ceritanya Pak Cecep bergabung dalam masa keemasan ini? Masya Allah, terasa sebagai nikmat bisa bergabung dan berkesempatan untuk menjalankan pelatihan dan
sekolah ini ya, Pesantren. pesantren. Gimana Bapak bisa datang ke sini? Iya. Syariatnya dari mana? Kenapa? Ya memang pada saat kita dapat informasi Dari dari web sama Bapak cari sendiri atau ada yang ngasih tahu? cari sendiri. Waktu itu kalau nggak salah ada cerita dari Darut Tauhid gitu mengenai pelatihan gitu. Jadi Bapak dapat informasi ada pesantren masa keemasan, Sumuhun. terus Bapak mencari sendiri. Iya. Kenapa? Ya memang merasa perlu untuk memperbaiki. Jadi Bapak merasa perlu memperbaiki diri. Memangnya Sebetulnya. usia berapa? Saya 62. Mas. Hai Ardi ya, Dede ya sekarang. Tuh kan, sia-sia astagfirullah. Saya AA ya. Kita beda setahun, berarti Bapak tidak akan nyusul selama-lamanya. Baik adikku. Jadi Bapak merasa memerlukan sehingga cari di web begitu ya. Akhirnya ketemu. Apa yang paling Bapak inginkan dari pelatihan pesantren masa keemasan ini? Ya memang meraih ilmu, Kak, tentang bagaimana kita memperbaiki diri, menyiapkan juga kepada Menyiapkan apa? menyiapkan diri untuk berhadapan dengan Allah. Masya Allah, benar. Menyiapkan diri untuk jemputan pulang. Dan kita harus siap kalau nanti ditanya oleh Allah, ngapain saja kamu hidup di dunia segitu lamanya, 62 tahun, gitu kan? Semua. Nah, harus dipertanggungjawabkan tuh Pak. Tahu Bapak mulai kapan harus dipertanggungjawabkannya? Mulai dari kemarin-kemarin. Bukan, mulai dari balik Pak. Enak aja Bapak, kemarin dari balik Pak. Bapak dulu cinta monyet itu udah dicatat. Kalau udah balik dicatat loh Pak. Waktu kita nyontek Darmaji, ya itu maksudnya di kantin makan 5 ngaku 1 ya. Dicatat semuanya ada, termasuk ngeceng anak guru dan sebagainya, itu dicatat lah. Ini bukan pengalaman hadirin ya, saudara, nggak boleh suudon. Siapa yang suudon? Katanya yang suudon. Dicatat loh Pak. Jadi kita ini bekal ada nanti kita ketemu tuh. Harus tobat. Nah sesudah mengikuti 40 hari ya. 40 hari kan? Apa yang sekarang Bapak rasakan? Apa perbedaannya? Masya Allah, memang dari 40 hari ini kita menjalankan semua ilmu dan semua program ibadah ini secara istiqomah gitu. Lingkungannya memang sangat kondusif ya, kondusif untuk kita. Apa yang Bapak rasakan perubahan apa? Hati dulu. Hati sebetulnya lebih merasa tenang. Jadi, lebih tenang. Ya, jadi lebih tenang. Sabar. Oh, lebih sabar. Pantas Bapak bicaranya tenang sekali ya. Beliau lebih hati-hati menjaga lisannya kan. Jadi gimana pesan Bapak kepada yang seumuran kayak gini? Kepada sejenis-jenis kita ini. Ya. Ini ditonton Pak. Para aki-aki. Ya, pesannya mungkin untuk yang seumur kita atau semua yang ada mendengar mungkin perlu kita bisa mengikuti PMK ini atau pesantren ini, jadi untuk senantiasa menambah ilmu untuk Masya Allah. Terima kasih Pak. Jadi tidak ada pesan sponsor ya, promosi nggak usah, karena nanti yang datang ke sini pasti yang ditakdirkan Allah datang.
Kalau Allah takdirkan dia akan ke sini, dia akan belajar di sini. Tidak harus di sini. Banyak juga di pesantren lain yang boleh jadi jauh lebih baik dari program di sini. Tapi kalau takdirnya di sini, Masya Allah, mudah-mudahan manfaat. Terima kasih ya Pak. Ini kembarannya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usia berapa sampai usia berapa di sini? Dari bayi Pak, dari lahir kan. Memang kalau sudah tua ya beginilah ya, kita malum ya. Bapak sekarang usia berapa? Sekarang 63A, setahun lebih tua dari A. Lahir tahun berapa? Oh, nggak usah diperdebatkan. 61. Oh ya, Kak, maaf ya. Kesini adik, kesini kakak ya, Masya Allah. Tapi sekarang sekelas ini ada kakak. Rasa, ya benar. Alhamdulillah ya. Ya udah saya nggak berani nanya sama kakak. Sing soleh ya Kak. Amin. Apa kesannya ikut pesantren di sini? Satu kesannya saya merasa diri saya ada perbaikan dari segi mungkin kalbu, Hati ya. ya. Saya rasa Lebih apa? lebih tenang, lebih sabar, lebih ikhlas, insya Allah. Itu yang termahal kan dalam hidup. Kita itu ribet itu gara-gara ini aja. Hatinya ribet. Kalau kita hatinya udah yakin ke Allah mah nggak ada apa yang mau diribetin kan? Ujian udah pasti ada. Tapi semuanya kan adalah ladang amal bagi kita. Mau diribetin apa? Ribet itu karena nafsu. Ribet itu karena kita kalah oleh nafsu. Kenapa kalah oleh nafsu? Karena ilmunya kurang dan amalnya kurang. Jadi kurang iman. Jadi aja hidup itu diperbudak dunia, keinginan, nafsu, amarah, syahwat. Jadi ribet. Jadi enggak ada enaknya hidup ini. Tenang aja. Amin. Jadi Bapak rencananya gimana ini di usia 63 ini? Kan Rasulullah 63. Supaya lebih siap. Siap lah Pak. Kain kafan udah beli belum? Ini serius. Kain kafan udah beli? Balik. Panitia ini saya bukan mengancam ini, tetapi salah satu hadiah dari masa kemasan ini harusnya pakaian terakhir. Terima kasih. Iya, saya juga sudah diberi hadiahnya pakaian terakhir, kafan lengkap dengan kapas dan segala perlengkapan untuk kalau kita meninggal jadi jenazah ya. Kuburan udah siap belum? Nggak usah digali tempatnya. Boleh wasiat tapi jangan menyusahkan ya. Dan wasiat meninggal, misal saya juga berwasiat kalau memang A meninggal besok lusa dan meninggalnya memungkinkan dikubur, inginnya dikubur di pesantren Eko 1 tuh. Sudah disiapkan tanahnya. Di sana ada kuburan ibu. Saya ingin di bawahnya. Kalau memang memungkinkan. Tapi kalau saya meninggal di laut atau di mana ya nggak usah merepotkan. Biarin saja. Nanti alam barzah itu sendiri. Bangun kuburannya nggak usah dibangun macam-macam. Ingat ini ya wasiat ya. Siapapun yang nanti mengetahui kuburan saya, insya Allah jangan dibangun apa-apa di sana. Nggak usah ditembok juga, cukup batu saja ditaruh di penanda kepalanya. Dah, tidak boleh pakai penutup ini tembok, jangan ya, begitu saja sudah cukup. Ingat ya, kalau ada yang nanti berbuat sesuatu di kuburan dan tahu, ingetin. Gitu Pak. Insya Allah Pak. Kalau saya maunya begitu ya. Saya juga insya Allah. Jangan di kuburan saya Pak. Bapak cari lagi. Astagfirullahaladzim. Terima kasih Pak. Silakan. Ibu silakan. Ya kan kalau mau jadi berdua nanti kita di sana. Maaf ya. Astagfirullah. Ya, siapa yang mau bicara? Ada bisa. Masya Allah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Betapa besar nikmat Allah. Di pagi ini kita bisa berkumpul, bisa berinteraksi dengan AA. Terima kasih Allah, terima kasih AA. Terima kasih panitia. Iya, silakan Bu. Nah, udah. AA mau nanya. Tunggu dulu, ini bukan pertanyaan. Saya dulu, Bu. Ibu teh dari mana, siapa, kenapa kok ada di sini? Sepuh-sepuh kan? Nama saya Elvina Rosa. Elvina Rosa, Huta Barat. Saya punya marga, tapi saya berasal dari Jambi. Iya, iya, alhamdulillah. Kenapa saya ke sini ya? Iya. Alhamdulillah diberi hidayah sama Allah. Masya Allah. Karena ceritanya panjang. Ah, jangan ya. Nanti nggak cukup kita Iya, 3 hari cukup. 3 malam. Alhamdulillah dengan penuh lika-liku akhirnya saya bisa sampai di sini. Masya Allah, ya. Penuh pengorbanan. Sebetulnya saya belum tahu ada di sini dengan apa? Darut Tauhid ini. Tahu. Tahu. Dengan PMK. Agim. Oh. Oh, AA Agim kan saya rasanya sudah pernah cerita sama AA yang saya ngelihat kok politikus yang begitu garang, begitu AA bicara pada diam, tidak membantah. Ingat waktu di Karni Ilyas ya, AA? Oh iya. Yeah. Nah, saya kesini juga rupanya Allah menginginkan yang terbaik. Saya datang awalnya saya mau minta sama anak saya ke pesantren yang lain karena saya belum tahu, taunya yang tematik. Sedangkan saya kepengennya mondok. Anak-anak ragu, mama itu alirannya apa? Beda ini kan generasi ya, ya. Sayangnya anak versinya udah berbeda. Sayangnya versi dunia, sedangkan orang tuanya mau akhirat. Itu di mana, Ma? 4 bulan lama betul, Mama. 4 bulan saya awalnya. Di mana tuh? Saya cari-cari karena waktu itu Mahfiroh juga saya tahunya cuma seminggu. Akhirnya Akhirnya di saya sini. dapatnya di Semarang. Oh ya. Udah saya bayar, mereka nggak mau. Itu nanti rumah sakitnya gimana? Siapa teman Mama? Tunggu. Kata. Oh, iya, Wah iya. banyak lah pokoknya ya. Sampai akhirnya mereka nggak ngasih, cuma boleh November. Nanti dikasih pendamping. Saya nggak mau ngadap Allah kok pakai pendamping. Akhirnya saya cari-cari. Saya bilang sama ya Allah, September ini saya harus keluar dari kota Jambi. Saya berdoa sama Allah. Tahu-tahu saya buka web dapat Oh, memang begitu diatur Allah. Nah, atur Allah. nah ya. Ya, tenang. Memang kan ibu-ibu beda dengan lelaki ya kan. Penjelasannya selalu lengkap, detail dan mendalam ya. Jadi 20.000 kata ya, ya. Perempuan. Dengan pria yang hanya 7.000 ya. Iya betul. Saya aja udah 6.500 sekarang. Jadi kalau suami pulang kantor dan istrinya seharian diam, nah siaplah malam hari dengan 20.000 itu ya kan, stoknya melimpah. Sabar ya. Jadi ibu udah mau diwisuda sekarang. Apa yang ibu rasakan perbedaannya sebelum dan sesudah ikut acara ini? Boleh nggak saya teruskan sedikit aja? Boleh ibu. Ibu kan baru pakai karena nggak ya. seperti itu dikabulkan Allah. Saya nggak minta lagi anak saya yang belikan tiket. Saya beli tiket, begitu bahagianya sampai saya salah beli tiket Jakarta Jambi. Oh. Ya. Tapi dengan proses seperti itu saya dibantu. Demi Allah yang saya orangnya taunya ekonomi, diberikan saya eksekutif Pak VVIP, dapat yang nomor 1. Rupanya Allah kepengen saya karena niatnya menghadap Allah. Itulah nikmatnya, saya dikasih kemudahan. Masya Allah. Dikasih kemuliaan. Sampai sini begitu ngelihat suasananya, kok damai. Damai, demi Allah damai. Yang hati saya gelisah begitu masuk sini saya damai.
Alhamdulillah. Damai. Padahal baru lihat lingkungan. Masya. Terus saya masuk di cottage Jannah ya sehari. Kok orangnya baik-baik, santun. Saya ngelihat, aduh damainya memang berarti Allah tidak salah menuntun saya ke sini. Begitu berinteraksi luar biasa. Masya Allah. Luar biasa. Para gurunya gimana Bu? Baik-baik nggak? Nanti saya akan melakukan penilaian. Luar biasa. Alhamdulillah. Pakai Masya Allah Bu, nanti kena ain guru-gurunya. Masya Allah, Alhamdulillah. Betul-betul, benar-benar. Jadi puaslah kesimpulannya. Puas. Ya, yang apa yang diajarkan dengan itu manajemen kolbu itu terbukti. Terutama saya berterima kasih dengan para guru, terutama juga dengan musrif dan musrifahnya yang begitu sabar melayani kami. Oh iya, harus sabar sekali Bu, Masya Allah. Maafkan iya kan Bu ya? Iya Pak. Ibu di mana kebagian ini ya di asramanya? Kita di asramanya kita kebagian. Di tower itu ya? Iya. Itu sengaja dibangun tower itu untuk program masa keemasan. Masya Allah. Suka pakai lift nggak? Liftnya itu dia yang listriknya jadi mahal tuh Bu. Itu yang memudahkan. Iya ya nggak apa-apa, kami ridho Bu. Memang disiapkan lift seperti itu supaya ibu bapak bisa yang memang tidak mau atau tidak siap lagi naik tangga pakai lift, insya Allah. Terima kasih ya. banyak. Jadi kalau dilihat dari wajahnya cerah. Ini rata-rata sebaya ya? Yang paling muda usia yang berapa? paling muda itu umur 50 tahun. Jung yang mana? Nggak usah lah ya, bebas ya. Oh ibu ya, keburu Tapi ngacung. kita punya emak itu umur 73 tahun. Ma, mana? Angkat tangan mak. Bukan angkat tangan, acungkan. Acungkan tangan. Ya, Nama AA meleset melulu ya. Ya nggak apa-apa, namanya gugup Bu ya. Nah kita ada 15 orang. Alhamdulillah. Nantinya saya juga minta tolong sama AA doakan saudara kami suami istri terpaksa tidak ikut. Karena beliau sakit, insya Allah besok katanya segera dioperasi. Bapak Hakik dengan istrinya. Insya Allah kami doakan sama-sama ya Bu. Bapak lagi Enggak apa-apa Bu ya, naik sedikit ya. Satu hal kenikmatan Allah, kesyukuran lagi. PMK 66 persis umur saya 66. Masya Allah, alhamdulillah. Banyak nikmat yang diberi Allah. Luar biasa ya, Masya Allah. Tahun depan ibu daftar lagi pas 67. Alhamdulillah. Saya nggak daftar, malahan saya tinggal ingin mencoba memperkuat aja. Karena menuntut ilmu katanya lebih gampang, tapi menjaga istiqomah katanya lebih sulit. Benar. Itu yang saya. Jadi ibu nggak pulang nanti? Enggak. Mau tinggal di sini? Iya. Ya, silahkan ya Bu ya. Boleh ya ya. Boleh, tapi di mana itu masalahnya? Soalnya saya sudah ada di SAG kami semua Oh. santri AA Game. SAG Sarjana Agama diplesetkan. Terima kasih ya Bu ya. Ya, makasih banyak. Luar biasa penjelasan Ibu ini memberi kita wawasan yang banyak sekali ya tentang kehidupan pesantren, tentang dunia ibu-ibu, ya kan? Alhamdulillah, terima kasih Bu ya. Alhamdulillah, berarti sekarang angkatan baru akan masuk ya. Jadi tower itu Bu dibangun khusus untuk masa keemasan. Sebetulnya dulu kita sudah memiliki rencana membangun apartemen khusus untuk di usia, bukan usia, maksudnya ini apartemen bukan seperti penitipan orang tua, bukan. Tetapi orang tua yang ingin mesantren sepanjang hayatnya gitu. Jadi rencananya kita bangun tower sehingga bisa di sana sampai belajar terus sampai masa tua ya, keluarga bisa tinggal di sana. Ya mudah-mudahan ada takdirnya suatu saat terwujud ini ya.
Yang muda-muda gini rada jarang ingat mati. Kalau kami ini sudah ya ingatnya itu terus ya. Siap-siap. Padahal yang mati muda juga banyak ya. Harusnya sama saja. Usia berapapun selalu bersiap-siap. Karena kematian itu tidak harus nunggu tua. Terima kasih ya Dede. Ini apa daurah qalbiyah? Mau bicara juga, udah habis oleh orang tua kita ya enggak? Ada yang mau bicara? Boleh. Hanya ada waktu 3 menit nih. Silakan deh, siapa namanya? Oh Raka ini ya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raka dari Bandung, peserta daurah qalbiyah. Sebulan berarti ya? Iya, sebulan. Kesan pesannya selama di sini jadi saya sama teman-teman punya kebiasaan positif gitu, punya kebiasaan positif yang apa saja? Seperti sholat tahajud, terus saum sama pemateri setiap hari ada, sama sholat sunnah duha, rawatib dan sebagainya. Jadi secara ibadah meningkat. Asalnya mungkin berat, dah kepaksa ya. Ya. Lambat laun jadi bagaimana? Lambat laun jadi nikmat. Oh, asalnya berat, lama-lama jadi nikmat. Itu tuh pengaruh lingkungan. Iya, kalau bergaul dengan penjual minyak wangi, kita ikut harum. Bergaul dengan pandai besi, bau bakaran. Makanya salah satu yang penting dalam hidup ini adalah memilih lingkungan. Kalau lingkungan kita cenderungnya maksiat, ke bawah maksiat. Masuk kelompok begal, jadi begal. Masuk ke pesantren, jadi santri. Dan lingkungan itu akan mempengaruhi, kalau terus menerus jadi kebiasaan. Masya Allah. Jadi gimana pesan-pesannya sebelum di wisuda nih? Untuk teman-teman ya, semoga apapun yang kita pelajari di daurah qalbiyah bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari nanti gitu, dan selalu tetap istiqomah di jalannya Allah gitu, karena kita sudah sama-sama tahu bahwa kalau kita dekat dengan Allah rasanya tuh nikmat sekali gitu. Nah, Masya Allah, itu goalnya ya. Jadi dunia gak ada apa-apanya ya gak? Cuman nah cuman gitu aja ya, cuman gitu saja. Saya kan udah mulai nyobain jadi tua kayak apa ya kan. Kalau enggak mah cuman bagian capek aja. Cirinya 3, selalu cemas dengan yang belum terjadi, penderitaan tuh. Kejadiannya belum, menderitanya sudah. Yang kedua, terbelenggu oleh masa lalu, sedih, kecewa, sakit hati oleh yang sudah terjadi. Gak bisa diapa-apain, tapi tetap lengket penderitaannya. Dan yang ketiga, ribet hidupnya tuh. Semuanya jadi masalah, tiap ngomong jadi masalah, ngejawab jadi masalah. Apa aja yang dilakukan ribet. Namanya kalau wanita Bu Ribet, suaminya Pak Ruwet. Udah, akhirnya jadi DTA, derita tiada akhir. Sengsara selama-lamanya. Liar wae. Itulah akibat kurang iman karena kurang ilmu dan kurang amal. Terima kasih sahabatku sekalian. Saya kebagian khutbah Jumat di Darut Tauhid hari ini. Hari Ahad besok insya Allah di Eko Pesantren, karena Ahad pertama dan Ahad kedua nanti di Masjid Istiqlal Jakarta. Kita akhiri dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.